Di tanaman-tanaman muda di usia 3 sama 4 sampai dengan 5 tahun itu seyogyanya dosisnya berbagai varietas memang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPKS dimanapun Anda berada. Kali ini kita sesi tanya jawab, jadi pertanyaan para sahabat PPKS akan kami jawab. Pertanyaannya yang pertama adalah, Pak, bagaimana mengenali defisiensi boron atau borak dan bagaimana cara memitigasi atau mengendalikannya supaya tidak terjadian? Ini adalah contoh ciri khas dari defisiensi boron. Kalau di ujung daunnya sudah seperti berlekuk-lekuk, kadang-kadang hurufnya bisa sampai huruf Z ini. Tapi di sini udah nampak ini sudah parah. Jadi di ujung daun sudah berliku-liku dan lidinya pun ikut lekak-lekuk seperti keris ini. Nah, ini kalau defisiensi boron yang ringan, bagaimana mengenalinya? Biasanya di awal itu gara-gara keseimbangan nitrogen per kalium tidak seimbang, itu terjadi white strip. Nah, ini seperti halnya yang di sini adalah white strip. Dia ada garis kuning di lea daun dan ini akan nampak seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau dianalisis ini rasio N per K nya biasanya nilainya berkisar di atas 3,4, di kadar nitrogennya sekitar 2,6 sampai 2,8, kemudian kaliumnya hanya di 0,7 atau 0,8%. Nah, ini biasanya akan menyebabkan white strip. Nah, kenapa seperti ini bisa terjadi? Di tanaman-tanaman muda seperti halnya ini tanaman 4 tahun sampai dengan tanaman 7 tahun itu memiliki persentase tandan terbentuk itu lebih banyak. Biasanya sampai 21 sampai 24 tandan yang terbentuk, sehingga output dari produksi ini sangat tinggi. Dan itu kita memberikan kaliumnya karena komposisi hara terangkut panennya kaliumnya banyak, sehingga bahkan kuranglah makanannya. Nampak dia defisiensi rasio itu menyebabkan defisiensi boron. Pemberian boron di tanaman-tanaman muda di usia 3 sama 4 sampai dengan 5 tahun itu seyogyanya dosisnya berbagai varietas memang berbeda, tapi kisarannya antara 75 sampai 125 gram dalam 1 tahunnya. Bisa diberikan 2 kali atau bisa diberikan 1 kali. Nah, itulah ciri khas defisiensi boron dan cara pengendaliannya. Untuk aplikasinya bisa kita contohkan seperti ini. Sahabat PPKS, bagaimana cara mengaplikasikan defisiensi pupuk boron atau borak di tanaman kelapa sawit? Nah, misalkan tadi dosisnya antara 75 sampai 125. Dan kalau dia parah, kalau sedang-sedang aja 100 gram aja sudah cukup. Kalau parah 125. Nah, 100 gram itu bisa diaplikasikan ketika di tanaman muda seperti ini, bisa diletakkan di ketiak pelepahnya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ketiak pelepah. Jadi diberikan di sini 25 gram ataupun 50 gram. Nanti di sisi sebelah, misalkan ini timur, di baratnya juga 50 gram. Nah, ini bisa dilakukan. Walaupun memang tanaman kelapa sawit walaupun diletakkan di ketiak pelepah, itu juga akan tanah juga yang akan proses selanjutnya. Kenapa? Menunggu air hujan dulu baru dia masuk ke aliran tanah, akhirnya di larutan tanah dan diambil sama akar juga di situ. Nah, atau diletakkan di piringan pohonnya. Jadi bisa diletakkan di piringan pohonnya, dilingkarkan dengan tipis 100 gram itu bisa, ataupun dengan 4 titik juga bisa di kanan kiri. Yang penting jarak antar pokok ke pupuk boron itu minimal itu sekitar 50 cm seperti itu. Jadi jangan sampai sahabat PPKS bingung, Pak, ini kok ada yang diletakkan di ketiak pelepah, ada yang diletakkan tanah. Dua-duanya bisa dilakukan karena penyerapannya tetap melalui akar. Nah, yang kedua yang di ketiak pelepah itu supaya karena unsurnya mikro, harganya mahal, supaya bisa diambil pelan-pelan juga melalui setelah larut dengan air hujan seperti itu. Jadi sahabat PPKS, semoga info ini bermanfaat untuk kita. Jaga produktivitas kelapa sawit para sahabat PPKS supaya tetap tandannya bisa cepat tinggi, masih bisa di atas 18 tandan di tanaman muda, dengan BCR bisa maksimal di atas 7 kg. Terima kasih.